Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu, apa kabar semua? Alhamdulillah. Mana senyumnya? Masya Allah. Yang semangat. Alhamdulillahnya semangat. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Semuanya berkah insyaallah. Amin. Yang paling penting Bapak Ibu, hidup itu berkah, bukan banyak. Kalau banyak plus berkah hebat. Tapi kalau kita tidak punya banyak, yang penting berkah. Karena berkah itu sekalipun sedikit, dia selalu bertambah kebaikan. Makanya para ulama membuat definisi hidup berkah itu artinya ziyadatul khair. Artinya kebaikannya bertambah. Ada orang penghasilannya banyak, tapi yang bertambah dosanya. Naudzubillah min dzalik. Ini namanya istidraj. Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan dunianya, tapi dia bertambah dosanya. Mengapa? Karena Allah telah menyiapkan baginya azab yang pedih yang sesuai dengan level dosanya. Karena itu kalau ada orang dunianya semakin bertambah tapi semakin jauh dari Allah, itu namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Pak Ustadz, aku sudah sholat duha, aku sudah sholat tahajud, aku sudah berdoa, baca Quran setiap hari, tapi kok masih miskin Pak Ustadz? Si fulan gak pernah sholat, gak pernah puasa, gak pernah ibadah, gak pernah ke masjid, gak pernah bersedekah, gak pernah berbagi, tapi kok semakin kaya Pak Ustadz? Nah, kita gak perlu iri. Yang satu istidraj, yang satu ujian. Kalau Bapak Ibu ikut ujian, artinya naik kelas, mau naik kelas. Kalau tidak pernah ikut ujian, gak akan pernah naik kelas. Jadi kalau ada orang patuh, taat, dia hidupnya biasa saja, maka yang paling penting berkah. Tidak usah kita memaksa diri kita di luar takdir kita. Karena tugas kita adalah berusaha. Adapun kaya miskin itu takdir. Tidak ada usaha menjamin kaya, tidak ada. Yang menentukan kaya miskin takdir. Usaha wajib. Kerja sungguh-sungguh benar. Kerja maksimal ya. Hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat banyak, alhamdulillah, bawa bersyukur supaya berkah. Dapat sedikit, alhamdulillah, masih banyak orang yang lebih sedikit daripada aku. Yang paling penting, aku tetap dalam kebaikan, aku tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan biasakan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Pak, itu si suami fulan cepat kaya tuh Pak. Papa pontang-panting tiap hari kok gak kaya-kaya. Jangan banding-bandingkan. Masing-masing punya nasib dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena seorang suami doktor harus lebih kaya daripada yang bukan doktor. Enggak juga. Enggak ada hubungannya titel akademis dengan penghasilan. Tidak ada hubungannya. Kalau Bapak Ibu ingin tanya titel yang paling tinggi, Nabi.
Nabi Muhammad biasa saja. Bapak Ibu ke Mekah, ke Madinah, rumah Nabi 4 meter persegi seluas itu. Masih lebih luas rumah kita. Masih kurang apa kita bersyukur. Nabi dulu tidur di atas sehelai tikar berbekas di pipinya. Nabi gak pernah mengeluh. Nabi seringkali berhutang kepada orang Yahudi untuk kebutuhan sehari-harinya. Biasa saja, Nabi gak mengeluh. Nabi pernah sebulan tidak ada yang dimakan di rumahnya, hanya memasang batu dan minum air. Itu yang Nabi kerjakan. Tidak pernah menyala api di rumahnya. Nabi gak ngeluh. Dibanding-banding, lebih banyak amal siapa ya? Kita atau Nabi? Jelas Nabi. Kalau ibadah, ketaatan harus identik dengan kekayaan, ya tentu Nabi paling kaya. Ini pelajaran bahwa jangan hubung-hubungkan antara ibadah, ketaatan dengan penghasilan. Penghasilan itu nasib Allah yang atur. Usaha wajib, tapi jangan memaksa diri di luar takdir. Apa yang kita dapat, syukuri. Itulah berkah namanya. Gunakan untuk kebaikan. Tetap rajin taat, rajin ngaji, rajin ibadah, kaya atau miskin. Sekali lagi, jangan biasakan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena masing-masing punya nasib yang berbeda. Bapak-Ibu, kita akan membahas hari ini tentang hari kiamat. Inna yaumal fasli kana miqata. Sudah kita bahas ini pada pertemuan lalu tentang kata al-fasl, yaitu bahwa adanya alam akhirat untuk memisahkan siapa yang hak dan siapa yang batil. Mengapa? Karena dunia tidak sanggup menyelesaikan persoalannya sendiri. Di dunia banyak orang benar dianggap salah karena tidak mampu membela, tidak mampu menyogok, tidak punya backing, tidak punya jabatan. Dan banyak orang salah dianggap benar karena kuat, karena punya backing, mampu menyogok, punya teman-teman yang berkuasa, dan seterusnya. Jadi harus ada alam akhirat yang meletakkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Inilah makna yaumul fasl. Dan ini akan datang pada waktunya. Kana miqata. Tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Semua ketentuan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ciri-cirinya Pak Ustaz? Allah menyebutkan beberapa ciri dalam surah An-Naba. Yang pertama, ditiupnya sangkakala. Bapak Ibu, sangkakala ini ditiup 2 kali. Tiupan yang pertama mautul khalaik, untuk mematikan semua makhluk. Semua makhluk mati. Kata Nabi, pas ditiup sangkakala, suasana kehidupan sehari-hari masih normal. Orang di pasar masih ada yang belanja. Kata Nabi, ada 2 orang saling tawar-menawar sehelai kain. Pas dikasih kainnya, mau dibayar uangnya, tiba-tiba mati dua-duanya. Sangkakala ditiup. Ada orang sedang pulang dari belanjaan, membawa tentengan untuk keluarganya. Di tengah jalan meninggal. Sangkakala ditiup. Ada orang sedang makan, kata Nabi. Dia sedang mau memasukkan makanannya ke mulutnya, tiba-tiba meninggal.
sangkakala ditiup. Jadi semua makhluk ketika itu meninggal dunia, kecuali makhluk-makhluk yang oleh Allah diizinkan hidup. Di antaranya adalah bidadari di surga. Mereka termasuk yang oleh Allah diabadikan. Selain itu, mereka terkena tiupan sangkakala, termasuk yang niup trompet. Yang hidup hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna ayat yauma yunfakhu fis-sur. Yaum pada hari itu. Yunfakhu ditiup. Fis-sur, as-sur sangkakala. Nah, tadi sangkakala yang ditiup adalah sangkakala yang pertama. Nah, dalam ayat ini adalah ditiupnya sangkakala yang kedua. Jadi setelah semua manusia mati, semua mati, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kau harus mati? Sebab kehidupan setelah dunia ini adalah kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat adalah abadi. Untuk mencapai kehidupan abadi itu prosesnya mati dulu. Untuk menunjukkan bahwa ini tabiat makhluk. Yang tidak mati Allah. Selain Allah mati. Karena makhluk. Kalau ingin abadi, mati dulu. Pindah ke akhirat menjadi abadi. Sampai di akhirat dibagi dua. Ada yang abadi di surga, nyaman, lezat, senang. Tapi ada yang abadi di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Abadi, Bu. Tapi di mana? Di neraka. Nggak mati, Pak Ustadz. Nggak mati. Tersiksa? Iya. Terus gimana? Katanya dibakar. Dibakar, tapi nggak mati. Nah, kalau begitu Pak Ustadz, kan kulit ini yang merasakan sakit. Kalau sudah kebakar hangus, kan nggak sakit lagi Pak Ustadz. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Kata Allah, setiap kulitnya lepuh hancur, rasa sakit tidak ada, Allah ganti kulit yang baru lagi. Liyadhuqul adab, supaya mereka merasakan sakit. Jadi perasa itu di kulit. Rasa sakit, pedih di kulit. Makanya kalau ditusuk jarum, Bapak Ibu, pas masuk sakit, tekan sedikit, nggak sakit lagi sudah. Nah itu. Jadi rasa sakitnya itu hanya beberapa sentimeter ya, milimeter. Itu setebal kulit itu. Nah ini yang Allah ganti nanti di neraka, menjadi kulit yang baru. Lepuh, hancur, Allah ganti kulit yang baru. Nah, ini suasana perpindahan itu. Pas ditiup sangkakala yang kedua, bangkitlah manusia dari alam kubur. Hanya manusia Pak Ustaz? Ada lagi jin. Kenapa jin bangkit juga Pak Ustaz? Dihisab. Sanafrugu lakum ayyuhas saqalan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. As-saqalan artinya jin dan manusia. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard
Fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jin dan manusia dihisab. Jin ada yang kafir, ada yang mukmin. Manusia ada yang kafir, ada yang mukmin. Ada jin masuk neraka, ada. Pak Ustadz, enak juga jin masuk neraka. Kenapa? Kan neraka api, jin dari api, enak dong. Ada seorang syekh ngambil tanah, langsung ditimpukin kepada yang bertanya. Kenapa syekh? Kok dipukul? Sakit gak? Sakit. Kamu terbuat dari apa? Tanah. Terus ini barusan ditimpukin apa? Tanah. Sama-sama tanah. Sakit gak? Sakit. Ya itu sama. Jadi api ketemu api sakit juga sama. Tanah ketemu tanah sakit juga sama. Bapak Ibu, begitu ditiup, bangkitlah semua makhluk yang akan dihisap. Loh, enak dong Pak Ustadz. Hewan-hewan gak ada dihisap. Iyalah. Kalau gak mau dihisap jadi hewan aja lah. Ayam nggak dihisap, tapi siap-siap disembelih setiap hari dimakan orang. Pak Ustadz, ada rokok nggak di surga? Ada. Tapi nyala apinya ke neraka dulu. Ada yang iseng Pak. Ada rokok nggak bisa di surga? Ya ada lah. Di surga ada apa? Wa fiha ma tashtahihil anfus. Ada apa aja yang kamu sukai? Ada. Hanya kalau untuk rokok, pengen nyalain apinya ke neraka dulu. Bapak Ibu rahimakumullah, begitu ditiup sangkakala bangkit tuh Pak. Coba Bapak sempatkan nanam kecambah. Itu kalau cambah apa tuh Pak? Yang ditanam biji apa? Ya, biji kacang hijau kan? Bapak tanam. Pas dia bangkit tuh Pak, Bapak pandang, banyakkan bijinya. Pas dia mulai tumbuh tuh Pak, seperti itu pemandangan suasana bangkitnya manusia di padang mahsyar dari alam kubur mereka masing-masing. Terserah dikuburkan di mana saja, tempat bangkitnya sama, yaitu padang mahsyar. Padang mahsyar itu di mana Pak Ustaz? Padang mahsyar itu di Asyam. Asyam itu di mana? Syria, Lebanon, Yordania, Palestina. Ini Syam. Nanti oleh Allah Asyam ini dibikin rata, datar. La iwaja wala amta. Tidak ada gunung, gak ada lembah. Datar. Warnanya putih. Putih pekat, seperti putih susu. Bangkit tidak ada satupun yang pakai baju. Laki perempuan sama. Kata Nabi, yuhsyarun nas. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Hufatan, enggak pakai sandal. Uratan, enggak pakai pakaian. Ghurla, enggak disunat. Ibunda Aisyah sensitif. Ya Rasulullah, mau lihat enggak pakai pakaian? Ayanzuru ba'duna ba'd? Apakah nanti saling melihat wahai Rasul? Kata Nabi, al-yauma asyaddu min dzalika ya Aisyah. Pada hari itu sangat dahsyat. Orang gak sempat mikir melihat yang gitu-gitu. Dikumpulkan di padang mahsyar. Ini makna ayat fatatuna afwaja. Fatatun, fa di sini lil faur. Untuk makna segera. Langsung begitu ditiup sangkakala,
Fa lil faur, fatatun, langsung segera datang berkumpul di padang mahsyar. Afwaja maksudnya berkelompok-kelompok ikut nabi mereka masing-masing. Yang umatnya Nabi Ibrahim, yang umatnya Nabi Yunus, yang umatnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Isa, semua ikut nabi mereka masing-masing. Afwaja. Kata Imam Suyuti di sini dikatakan, wan nafikh Israfil. Yang meniup sangkakala adalah Israfil. Fatatun, kalian datang dari mana? Min kuburikum ilal mauqif. Bangkit dari kuburan ke tempat padang mahsyar. Afwaja maksudnya jamaat mukhtalifah, berkelompok-kelompok. Di dalam tafsir yang lain, ikut nabi mereka masing-masing. Bapak Ibu, waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Pas sampai di langit pertama, Nabi kaget melihat seorang yang tingginya 60 hasta. Situ nadiro'an, kata Nabi, 60 meter. Bu, 60 meter tuh panjang kan? Makanya kalau Bapak ke Jeddah, di situ sempat mampir nggak? Yang katanya kuburan Ibunda Hawa. Itu panjang banget. Sekalipun itu juga ikhtilaf ya. Kita tidak tahu benar atau tidaknya, tapi yang jelas itu benar-benar tinggi. Situ nadiro'an 60 hasta. Memang waktu itu sih tanah masih gak dijual Pak dulu. Jadi luar biasa juga ya. Akhir zamannya banyak penjualan tanah. Makanya manusia dipendek-pendekin oleh Allah. Jadi Nabi Adam, kata Nabi, ini kata Nabi melihat, kok ada orang berdiri di sebelah kanannya ada barisan panjang warna hitam-hitam. Di sebelah kirinya ada barisan lebih sedikit ya. Maaf. Di sebelah kirinya barisan panjang hitam-hitam. Di sebelah kanannya barisan nggak terlalu panjang dibanding dengan yang kiri. Setiap kali orang ini kata Nabi ceritanya, dia melihat ke kiri nangis, melihat ke kanan senyum. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, man hadza?" Wahai Jibril, siapa orang ini? Kata malaikat Jibril, "Dzaka abuka Adam." Dia itu ayahmu Nabi Adam alaihissalam. Masya Allah. Jadi Nabi Adam sudah Allah tampakkan keturunannya. Yang barisan panjang tuh sebelah kiri, yang barisan agak pendek sebelah kanan. Terus kata Nabi, itu kenapa? Kok dia kalau ke kiri menangis, ke kanan tersenyum? Yang kiri tuh hitam-hitam tuh apa? Kata malaikat Jibril, yang kiri hitam-hitam itu keturunannya barisan panjang yang masuk ke neraka. Kalau yang kanan keturunannya yang barisan lebih pendek, dia itu menuju ke surga. Insya Allah kita di sana. Amin. Nah, Bapak Ibu gampang. Kalau ingin tahu nih, ini aku di kanan atau kiri, gampang aja. Kalau Pak Ibu seneng taklim, tanda-tanda ke surga. Itu aja. Benar, seneng ngaji, seneng, aduh ada pengajian nih, seneng. Itu tanda ke surga. Itu aja. Kalau sudah, Abi Amir datang enggak ya? Ya Allah, mudah-mudahan enggak datang dah. Udah tuh. Bapak Ibu rahmatullah. Hei,
Semangat gak? Betul nih? Masya Allah. Jadi Bapak Berkumullah, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam. Dia melihat jumlah yang masuk neraka lebih banyak daripada masuk surga. Pak, berapa jumlah manusia di muka bumi sekarang? 7 miliar. Yang muslim berapa? Yang beriman 1,3 miliar. Mayoritas kemana tuh Pak? Hah? Mayoritas ke neraka. Pak, jumlah manusia ini ternyata banyak yang belum beriman. Terus yang muslim ini Pak, yang sholat subuh ke masjid berapa persen Pak? Perhatikan. Jadi banyak orang yang gak bersungguh-sungguh masuk surga, gak berjuang untuk masuk surga. Caranya gampang, lihat pas sholat subuh. Makanya Bu, ibu berusaha, suami didorong, dibangunin untuk sholat subuh. Pastikan tidak terlambat sholat subuh di masjid. Supaya tergolong kepada ahli surga. Termasuk makna afwaja di sini dikelompok-kelompokkan. Siapa yang ahli surga, siapa yang ahli neraka. Ciri-cirinya bagaimana? Bapak Ibu, di padang mahsyar nih, ini dikatakan fil mauqif, kata Imam Suyuti, min kuburikum ilal mauqif. Dia dikumpulkan di padang mahsyar. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Sehari di padang mahsyar sama dengan 50.000 tahun di dunia. Bu, berapa tahun Bu? 50.000 Pak. Ya Allah, 50.000 tahun. Kita umur berapa? Ya 60, 70, 80. Coba khamsina alfasana. Ini 60.000 tahun sehari. Sampai-sampai saking menderitanya di padang mahsyar. Jadi di padang mahsyar nih Pak, gak ada satupun tempat berteduh. Matahari hanya 1 mil, biqadri milin wahid. Wan nasu yatasabbabu araqa. Manusia bersimbah keringat. Tergantung amal. Nih Pak, Bu, tergantung amal. Makanya kalau ada kesempatan amal soleh, jangan malas-malesan. Senang, pokoknya senang. Ada amal soleh, senang. Saya alhamdulillah senang Pak, bisa ngajar, bisa ngaji bersama-sama. Saya senang. Bapak Ibu harus lebih senang ngaji. Nah, tergantung amal. Minhum man wasala ilal ka'bain, kata Nabi. Ada yang keringatnya mencapai mata kaki. Wa minhum man wasala ila ar-rukbatain. Ada yang keringatnya sampai ke lutut. Wa minhum man wasala ila sadri. Ada yang keringatnya sampai ke dadanya. Wa minhum man wasala ila fami. Ada yang keringatnya sampai di mulutnya, sudah mulai minum keringatnya. Wa minhum man yaghriqu gharqa. Ada yang tenggelam keringat. Pak, Bu, ini tergantung amal. Jangan dikira di padang mahsyar nyaman-nyaman aja. Enggak Pak, menderita. Sampai-sampai ada yang mengatakan, enggak apa-apa dah aku masuk neraka, jangan sampai lama-lama di sini. Sampai begitu. Disangkanya neraka lebih ringan. Ini Pak,
Apa sih beratnya kita duduk sebentar ngaji? Ini Pak godaan kita. Kalau kita biasa betah di tempat yang baik, biasa betah di tempat yang ngaji, tanda Pak kita akan dijaga oleh Allah. Sabar sebentar. Daripada di akhirat nanti menderita. Sabar sejenak ke masjid. Sabar sejenak mencari ilmu. Sabar sejenak bersama istri, bersama keluarga. Ada orang gak betah di rumahnya, sama istrinya gak betah. Terus kalau sama istri gak betah, sama siapa lagi? Masa sama istri orang lain? Nah, harus kita betah sama anak kita, betah sama istri kita, betah sama suami kita, betah di rumah kita, betah di masjid, betah salat berjamaah, betah ngaji. Sabar. Ujian kita nggak sampai selevel ujian para sahabat, Pak. Para sahabat tuh sampai dibantai di kota Mekah, sampai dibunuh. Ada perang Badar, perang Uhud. Kita nggak sampai luka, kita hanya, Bu, yuk kita ngaji. Bu, ayo kita duduk sebentar, menguatkan iman. Itu aja ujiannya. Nggak sampai lecet. Nah, ayo kita biasakan berbetah-betah diri dalam ketaatan, sehingga nanti pada saat di padang mahsyar kita dapat perlindungan. Yauma la zilla illa zillu. Yang pada hari itu tidak ada perlindungan sama sekali kecuali lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di situ ditentukan. Ini makna fatatuna afwaja. Ini baru tahap 1 Pak, alam akhirat. Yaitu kita dikumpulkan di padang mahsyar. Berkelompok-kelompok sesuai dengan nabi mereka masing-masing. Tanda yang kedua, tiba-tiba langit terbelah dan semua para malaikat turun satu persatu untuk melaksanakan tugas perintah Allah sesuai dengan tugas masing-masing. Kata Allah, wa futihatis sama. Futihat artinya dibuka. As-sama artinya langit. Wa futihatis sama, dan terbelah. Fakanat abwaba, berpintu-pintu. Bapak Ibu, jangan dikira langit ini seperti awan. Bukan Pak. Langit ini keras Pak. Ada pintunya, gak bisa masuk. Jangan dikira seperti lapisan awan, kita naik pesawat tembus. Bukan itu. Langit ini dia keras Pak, gak bisa masuk kecuali lewat pintunya. Dan pintu-pintu langit dijaga oleh para malaikat. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi izin kepada penjaga pintu. Malaikat Jibril mengatakan, man fil bab. Kata penjaga pintu, siapa di pintu? Kata malaikat Jibril, ada, aku. Ma'aman, bersama siapa? Ma'i Muhammad, aku bersama Muhammad. Kata penjaga pintu, ma umirtu an aftaha li ghairi. Aku tidak diizinkan membuka pintu ini kecuali untuk Muhammad dan yang bersamanya. Akhirnya dibuka pintu. Itulah Isra dan Mi'raj. Lalu kita membaca sab'a samawatin tibaqa. Langit ini ada 7 lapis. Jarak dari langit ke langit seperti apa? Jarak dari langit ke langit bainas sama'i wal ardh. Jarak dari langit ke bumi seperti jauhnya langit dan bumi. Jarak dari langit ke langit seperti jauhnya langit ke bumi. Jadi 7 lapis itu Pak, jarak dari langit ke langit dari masing-masing jarak itu sama dengan jauhnya langit ke bumi.
ada sebuah pesawat tercepat di muka bumi dikenal dengan pesawat Challenger. Itu kecepatannya 10.000 km per jam. Bapak Ibu, kalau pesawat Challenger ini dia ingin pergi ke bintang terdekat, dia harus menempuh jarak 128 tahun. Usia manusia berapa? 60 sampai 80 tahun. Mati di tengah jalan, Pak. Ini baru mau ke bintang terdekat. Apalagi mau ke langit lapis 1 aja, asal mau dunia gak akan sanggup. Makanya langit ini adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sekarang teropong Hubble yang paling canggih itu hanya mampu mengungkap setiap 100 miliar bintang membentuk satu galaksi. Di angkasa raya terdapat bermiliar-miliar galaksi. Setiap 100 miliar galaksi membentuk super cluster. Di angkasa raya terdapat bermiliar-miliar super cluster. Dan dari bintang ke bintang ada yang 1 tahun cahaya, ada yang 1000 tahun cahaya, ada yang 100 tahun cahaya, ada yang 1 miliar tahun cahaya. Bapak Ibu tahu kecepatan cahaya dalam 1 detik dia bisa menempuh jarak 1000 km per detik. Jadi kalau cahaya bolak-balik Jakarta Surabaya, 1 detik dia sudah bisa bolak-balik 1000 kali. Perhatikan, sampai seperti itu kecepatan cahaya, itu pun masih membutuhkan bermiliar-miliar tahun cahaya. Sampai sekarang belum pernah ada pesawat tercepat secepat cahaya, belum pernah ada. Artinya barakallahu, mustahil manusia bisa mencapai langit. Sudah, dia harus mengakui. Makanya kata Allah apa? Ya ma'syarul jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai jin manusia, kalau kamu hebat, buktikan kamu menempuh jarak. Silakan cari naik ke langit, kalau bisa. Nggak bisa. Silakan sembunyi, nggak akan bisa. Jadi sudah Allah batasi kemampuannya dan tidak mungkin bisa menembus langit. Nah, nanti langit yang sehebat ini Allah akan runtuhkan. Wa futihatis sama fakanat abwaba. Begitu langit sudah runtuh Bapak Ibu, maka semua bintang-bintang buyar. Idas sama'un fatarat wa idal kawakibun tasarat. Ketika langit sudah runtuh terbelah dan bintang-bintang buyar semua. Nah, akhirnya itulah akhir alam semesta. Maka tanda kedua dari kiamat yang terjadi ini adalah bahwa langit akan runtuh. Wa futihatis sama fakanat abwaba. Kata Imam Asyuti di sini katakan bahwa syuqqat, syuqqat as-sama, langit dibelah linuzulil malaika, supaya malaikat turun untuk melaksanakan tugas yang Allah perintahkan. Fakanat abwaba artinya zatu abwabin, terbelah, terbuka, dan itulah akhir daripada alam semesta. Kalau sudah bintang-bintang buyar, maka bumi juga termasuk buyar, Pak. Kalau sudah bumi buyar, ya sudah berakhir hidup kita. Yang selama ini dipertahankan, yang selama ini dibesar-besarkan, rumah yang dibesar-besarkan, semuanya berakhir, Pak. Tidak ada lagi kelanjutannya. Makanya Allah ingetin, segera beramal untuk akhirat. Ngapain dunia ini kamu besar-besarkan? Kamu pasti mati, kata Allah. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, ini tadi sudah. Pertama apa, Pak? Permulaan alam akhirat, yaitu ditiupnya sangkakala. Yang kedua,
Yang kedua adalah runtuhnya langit. Yang ketiga, tanda-tanda di bumi. Apa yang terjadi di bumi? Di bumi sedang terjadi pencabutan gunung dari akarnya. Maka semua gunung-gunung dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah sudah kasih tanda-tanda sekarang. Jadi ada banyak gunung-gunung meletus. Ini juga termasuk tanda kiamat, bahwa di antara tanda kiamat terlalu banyak gempa. Kasratuz zalazil, banyaknya gempa. Maksudnya gunung-gunung sudah mulai meletus satu persatu. Nah, kenapa? Sebagai bukti bahwa bumi ini akan berakhir. Caranya bagaimana? Dicabut gunungnya. Kenapa kok gunung dicabut? Karena gunung sebagai pasak. Kita sudah belajar kan? Wal jibala autada. Ayat sebelumnya. Mohon ingat tuh. Jadi ini sudah runtut sudah. Jadi gunung ini fungsi sebagai pasak bumi. Ini Pak, ini meja. Ini meja kenapa kok bisa utuh? Karena ada pasaknya. Cabut pasaknya, runtuh dia. Sama, bumi kenapa utuh? Karena ada gunungnya. Gunungnya apa? Sebagai pasak. Maka dengan pasak bumi ini, maka bumi masih utuh. Supaya nanti hancur pada masa kiamat diapain? Maka gunungnya dicabut oleh Allah. Ini kata Allah, wasuyiratil jibal. Nah, al-jibal jamak daripada jabal. Jabalun, jabalani, jibalun. Jadi jabalun satu gunung, jabalani dua gunung, jibalun banyak gunung. Wasuyirat maksudnya, nah ini kalau Bapak Ibu baca terjemahannya, itu maksudnya diperjalankan. Tapi kalau baca bahasa Arabnya di sini, Bapak Ibu, maksudnya dhahaba biha an amakiniha. Jadi kata Imam Suyuti, wasuyirat maksudnya dhahaba biha an amakiniha. Dicabut dari tempatnya, dicabut dari akarnya. Itu gunung. Fakanat saroba. Saroba, Bapak Ibu, saroba artinya fata morgana. Kalau Bapak Ibu berjalan di sebuah padang yang luas, padang pasir yang luas, di tengah siang bolong, Bapak akan melihat seperti ada asap di situ, tapi nampak seperti air tergenang. Nah, asap yang nampak seperti air tergenang itu namanya fata morgana. Bahasa Arabnya itu sarob. Jadi nanti Pak, Bu, gunung-gunung ini ketika tiba saatnya hancur, oleh Allah dihancurkan sehancur-hancurnya sampai halus. Saking halusnya nampak seperti fata morgana. Fakanat saroba. Di sini dikatakan habaan. Habaan maksudnya berhamburan. Sudah mansurah, berhamburan. Gunung nanti akan hancur sehancur-hancurnya. Inilah apa yang berkumullah, 3 tanda yang mengawali terjadinya hari kiamat. Pertama adalah ditiupnya sangkakala. Yang kedua adalah dibukanya langit, diruntuhkannya langit. Yang ketiga adalah dihancurkannya bumi. Di sini ada peringatan dari Allah dalam Al-Quran. Jangan menganggap bumi ini tempat kamu tinggal selamanya. Jangan membesar-besarkan dunia. Belum pernah dalam Al-Quran Allah membesar-besarkan dunia. Bahkan sering disebut dunia ini hanya laibu walah, permainan yang melalaikan, mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Alhaqumut takasur, celaka orang yang memegah-megahkan dunia. Kenapa Allah sebut itu? Supaya orang tidak tertipu dunia. Kenapa? Karena dunia akan dihancurkan. Seperti begini Pak. Nih, ini ada orang, ada kepala, misalnya kepala daerah mengumumkan, Bapak Ibu,
mohon kampung Bapak Ibu jangan terlalu permanen bangun rumah. Kenapa? Ini nanti akan dijadikan wilayah perbelanjaan, akan digusur tanggal sekian akan digusur semuanya. Terus gimana kami? Bapak pindah ke tempat ini. Sama Pak. Jadi ini Quran pengumuman dari Allah. Hei manusia, kamu jangan terlena dengan dunia. Dunia bukan tempat kamu selamanya. Ini dunia akan digusur. Terus kemana ya Allah? Kamu akan aku pindahkan ke akhirat. Loh, caranya gimana? Pilih, di akhirat dua pilihan. Kamu mau ke surga, ini caranya. Kamu mau ke neraka, ini caranya. Sama-sama permanen di akhirat. Nah, ternyata Bapak Ibu, banyak orang yang milih neraka. Kenapa? Karena jalan ke neraka nyaman, senang, bebas, nggak capek, nggak ada pengajian, nggak ada, semuanya bebas aja, terserah. Nonton, jalan-jalan, buang waktu, maksiat, dosa, pokoknya suka-suka kamu. Pokoknya nggak ada yang tidak boleh, semuanya boleh. Itu jalan ke neraka. Jalan ke surga, waduh, ini nggak boleh, jangan buang waktu. Segera kamu isi pahala, kamu sholat, kamu bangun tengah malam pas tidur enak, bangun sholat tahajud. Masih ngantuk-ngantuk, bangun sholat subuh. Nah, itu dia ke surga. Seharusnya jalan-jalan, ada pengajian nih. Waduh, gimana nih? Nggak jalan-jalan nih. Nah, sabar sebentar. Tahu nggak Pak? Jalan-jalan terasa enak itu karena Bapak Ibu ada pengajian. Coba kalau nggak ada pengajian, Bapak Ibu bosan jalan-jalan. Betul? karena dibisikkan oleh setan. Coba nggak ada pengajian, bosan, hanya tiduran di rumah, malas mau keluar rumah, gitu. Tapi karena ada pengajian, enak juga jalan-jalan ya, kayak gitu. Bapak Ibu rahimahullah, inilah tanda ke surga. Apa? Tanda kiamat. Setelah ini Bapak Ibu rahimahullah, setelah ini kita akan membahas tentang surga. Maaf, tentang neraka. Ngeri. Kita akan bahas tentang apa? Neraka, Bu. Ya, sebelum masuk pembahasan tentang neraka, bukan sebelum masuk neraka ya. Belum masuk ke pembahasan tentang neraka, Pak Ibu baca istighfar semuanya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bapak Ibu, Allah menggambarkan neraka ini dengan sebutan khusus, namanya Jahannam. Dan Allah menggambarkan neraka ini ada pengintainya, seperti CCTV yang dia merekam, mengupdate setiap calon-calon penghuninya. Disebut capena, calon penghuni neraka. Jadi cara mengintipnya di tempat-tempat maksiat, langsung terekam, langsung disebutkan di pintu neraka. Ini makna mirsad. Mirsad dari kata ar-rasad. Ar-rasad itu radar. Jadi Bapak Ibu, ar-rasad itu radar. Dia mengintai. Kata Imam Ibnu Katsir, sujilat asma atba'u iblis fi abwabi jahannam. Setiap hari ada update di pintu neraka nama-nama pengikut iblis. Bapak Ibu, ya Allah, ngeri. Kata Allah,
Inna jahannama kanat mirsada. Neraka jahanam dia sudah mengintai. Dan dia sudah merekam siapa yang sudah mendaftarkan dirinya menjadi pengikut iblis. Ada cerita Bapak Ibu, seorang ayah. Mau cerita gak nih? Halo? Nih, dia ada seorang ayah pemabok. Berat. Udah, istrinya gak sanggup, lari Pak. Tinggal anak kecil di tangannya. Dia sambil mabok. Akhirnya anak ini nerjang-nerjang, anak bayi nerjang-nerjang, botol yang dia pegang jatuh, pecah, kena percikan gelasnya itu, membuat dia jatuh pingsan, dan anak pun juga di sampingnya tergeletak di situ. Kita nggak tahu ceritanya. Yang jelas si bapak ini tiba-tiba dalam pingsannya, ya, dia jatuh entah licin karena minuman keras yang dia minum. Yang jelas dia jatuh dari pingsannya dalam kondisi pingsan. Dalam pingsannya itu dia bermimpi. Entah itu mimpi namanya atau itu sebuah pemandangan. Yang jelas dia dalam pingsannya itu melihat seekor ular besar mengejar dia. Orang ini lari Pak, lari, ketakutan. Ular terus mengejar, menerkam kepalanya. Tiba-tiba dia ketemu dengan seorang kakek di sebelah kirinya. Dia bilang, "Kek, bantu aku kek." "Kenapa?" "Ini ular mau menerkam aku," kata kakek ini. Kenapa? Kata ayah ini. Kata kakek, dia pas mengangkat tongkatnya. "Aduh, aku gak kuat, anak muda. Aku tidak bisa bantu kamu. Coba ke sana." Akhirnya diberangkat ke sana. Pas dari sebuah tempat, di situ ada sebuah pintu besar. Ada bacaan An-Nar. Loh, neraka. Terus ada penjaganya. Penjaga, iya, boleh aku masuk ke ruangan ini? Nah, ini neraka. Terus aku takut ini dimakan ular. Nah, ini api. Sebentar. Aku ingin lihat nama kamu. Ada nggak di sini? Dilihat. Nggak ada nama kamu sini. Terus gimana? Kamu lari ke sana. Dia lari ke sana. Pas ke sana, dia melihat taman yang indah, masya Allah, hijau, pohon-pohon yang rindang, luar biasa. Air terjun. Tiba-tiba ada seekor burung hinggap di tangannya. Burung ini berkata, "Ayah, aku anakmu yang sempat kau rangkul ketika engkau mabok." "Anakku, aku takut." "Kenapa?" "Ada ular mengejar aku." Akhirnya burung ini mengibaskan sayapnya, ular jatuh terpelanting. Di sini dia bertanya, "Wahai anakku, itu ular itu apa?" Kata anak itu, "Ayah, ular itu dosa-dosamu yang setiap hari kau kasih makan. Kau besarkan, kamu mabok, berzina, maksiat, semua riba, jelek-jelekin orang, nge-share hoax, memfitnah, mencuri, korupsi, harta haram, sogok menyogok, pas pilkada, itu semua dosa yang dibesar-besarkan. Akhirnya hampir mau menerkam kamu. Terus aku melihat ada seorang kakek tua, itu siapa? Itu amal soleh kamu, ayah. Kamu kecilin, kamu nggak tambahin tuh amal soleh. Akhirnya amal soleh kamu nggak bisa bantu kamu, nggak berdaya. Loh, itu ada pintu api namanya. Itu neraka ayah. Tapi nama ayah tidak disebutkan di situ. Begitu dia mendengar itu, terbangun. Das, dia terbangun. Akhirnya tersadar orang ini. Langsung dia ingin tobat. Dan anak sudah meninggal dunia.
dan dia mencari guru. Bertemulah kemudian dengan seorang imam besar namanya Imam Hasan Al-Basri. Nah, kemudian orang ini bertobat dan berguru kepada Imam Hasan Al-Basri. Jadilah dia orang yang soleh. Bapak Ibu kalau ingin tahu siapakah orang soleh ini, ketik di Google namanya Malik bin Dinar. Contoh orang soleh. Tapi di sini ada ceritanya bahwa Bapak Ibu jangan khawatir kalau kita ini orang baik tidak akan terdaftar di pintu neraka. Itu maksudnya, ya. Jadi di sini disebutkan inna jahannama kanat mirsada. Jadi kalau kita ini orang baik, insya Allah nggak terdaftar di pintu neraka, Pak. Tadi ini dia pemabok, Pak. Tapi subhanallah, dia bertobat kemudian. Bertobat menjadi orang baik. Jadi dia contoh terbaik di antara orang soleh, Pak. Malik bin Dinar, Masya Allah. Jadi inna jahannama kanat mirsada. Untuk siapa neraka ini? Neraka ini dipersiapkan untuk orang-orang yang menyimpang. Orang menyimpang itu namanya siapa? Tagha yatgha. Pelakunya siapa? Tagut. Nah, jamaknya apa? Tagun, togin. Littogina ma'aba. Ma'aba artinya tempat kembali. Di sini oleh Imam Suyuti dikatakan, man humut togin? Siapakah mereka togin? Humul kafirun. Yaitu orang-orang yang kafir, ingkar kepada Allah, tidak mau mentaati Allah, mengingkar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'aba artinya apa? Marji'an lahum fayadkhulunaha, tempat kembali selama-lamanya. Jadi tempat kembalinya adalah neraka. Nauzubillah min dzalik. Berapa lama di neraka, Bapak Ibu? Labithina fiha ahqaba. Labithin artinya mereka berdiam. Berdiam. Labasa yalbasu. Berdiam. Labithin mereka berdiam. Fiha di mana? Di neraka. Ha di sini kembali ke api. Ahqaba, ahqab jamak daripada hukbun. Jadi hukbun, hukbani, ahqab. Artinya dahrun, zaman, abad. Ya. Jadi ahqaba berabad-abad. Sekarang saya tanya nih, satu hari di neraka sama dengan 1000 tahun. Sekarang kalau satu abad di neraka berapa? Ya sudah, selama-lamanya, Pak. Itu maksudnya. Iya. Udah. Coba, satu hari sama 1000 tahun. Satu abadnya gimana? Aduh. Gak terhingga. Artinya selama-lamanya. Maksudnya apa? Jangan tukar kesenangan dunia dengan neraka. Ada orang karena hanya ingin senang di dunia, dia rela masuk neraka. Gak apa-apa dah masuk neraka, yang penting aku senang di dunia. Gitu. Gak apa dah aku masuk neraka, yang penting aku korupsi sekarang, menipu sekarang, berbohong sekarang, segala cara aku lakukan. Yang penting aku senang di dunia. Punya segalanya, punya jabatan, punya harta, punya kemewahan. Yang penting aku senang sekarang. Neraka dan tidak masuk neraka gak apa-apa dah. Ada yang begitu. Apa kata Nabi? Nanti nih Pak, yud'a bi'an umi ahlil jannah, yud'a bi'an umi ahli dunya. Nanti akan dipanggil oleh Allah, kata Nabi, ada orang yang di dunia dia itu orang paling senang di muka bumi. Semua dosa dia kerjakan. Dosa apa saja dia kerjakan.
Saya terheran-heran. Ada orang di negara barat, ya. Dia mengaku, saya sudah menzinai 1000 wanita. Bangga dengan itu. Jadi ini baru contoh. Nih, yuda'a bi'an umi ahli dunia. Nanti akan dipanggil orang yang paling senang di muka bumi. Diangkat oleh malaikat, summayu masugam sahfinar, kemudian dicelupkan 1 detik di neraka. Diangkat lagi. Jadi celupkan di neraka 1 detik, angkat lagi. Ditanya, masih ada nggak senangnya dunia? Dia jawab, geleng-geleng, nggak ada, sudah habis. Artinya apa? Ini paling senangnya di dunia. Dicelup 1 detik ke neraka, sudah habis semua kesenangan dunia itu. Apalagi di dunia nggak kaya-kaya amat, nggak senang-senang amat, masuk neraka lagi. Nauzubillah min dzalik. Kalau pernah senang di dunia masih aman, nanti masih merasakan kesenangan dah. Ini enggak, di dunia masih menderita. Sudah menderita di dunia, enggak bersungguh-sungguh lagi mentaati Allah. Rugi 2 kali. Di dunia menderita, di akhir masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Makanya barakallahu, ayo jangan sampai rugi 2 kali. Ya, di dunia menderita, di akhir masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Jangan terjadi seperti itu. Nah, ini tujuan Quran itu di situ, Pak. Kenapa kita belajar Quran? Supaya paham bahwa Quran punya tujuan, jangan sampai hamba Allah ini masuk neraka. Allah kasih aba-aba itu. Makanya saya dalam menjelaskannya, Pak, saya berusaha menjelaskannya dengan segala kemampuan saya, supaya kita tergerakkan, jangan sampai rela tubuh ini terkena masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Bayangkan coba, berapa lama di neraka? Labisina fiha ahqaba. Selama-lamanya. Kenapa kok pakai istilah ahqab, Pak Ustaz? Kok pakai istilah abad? Kenapa? Bapak Ibu. Karena yang masuk neraka itu ada juga, Pak, Bu, yang punya iman. Ya, imannya lemah di dunia. Tapi masih ada imannya. Sebesar atom imannya. Dosanya banyak banget. Nah, makanya orang yang masih punya iman, sekalipun imannya hanya sebesar atom, masih ada harapan masuk surga. Wah, surganya sebelah mana, Pak Ustaz? Surganya paling bawah. Paling bawah itu seperti apa indahnya, Pak Ustaz? Kata Nabi, indahnya seperti 10 kali lipat indahnya dunia. Wah, kalau begitu gak apa, masuk neraka gak apa. Aku masih, yang penting masuk surga aja, di bawah gak apa. Jangan begitu. Jangan coba-coba. Kata Nabi, inna ahwana ahlin nari adab, paling ringannya siksa neraka. Rajulun, ada orang, wudi'atah taqadamaihi jamratan, diletakkan sandal di bawah kakinya. Fayaghtali dimaguhu, seketika otaknya mendidih. Itu paling ringannya siksa neraka. Nauzubillah min dzalik. Apalagi lama. Pak. Jadi ini tentang neraka. Apa menu makanan ahli neraka? Menunya? Wah, ada menu, Pak? Ada. Yang jelas kata Allah, menunya itu tidak ada minuman dingin di neraka. Enggak ada. La yadzuquna fiha bardan. Sini. Bardan itu dingin. Imam Suyuti mengartikan bardan itu artinya nauman. Tidak ada tidur di neraka juga. Jadi makna bard dingin, tidur. Kenapa kok tidur diartikan dingin? Karena ketika orang tidur istirahat, jadi dingin. Nah, sini katakan tidak ada minuman dingin, nggak ada. Terus minuman apa? Wala syaraba.
Tidak ada minuman kecuali di sini. Illa, ada kelanjutannya, illa hamiman wa ghassaqa. Hamim, Bapak Ibu, dikatakan ma'un har ghayatul hararah, yaitu minuman air yang paling panas. Jadi panas har, lebih panas asyaddu harra. Sangat panas, hamim. Sudah gak terhingga panasnya, sebut hamim. Kemudian ini pilihannya, ada dua pilihan. Pertama, pilih yang sangat panas, yang begitu dia mau minum langsung seketika mukanya mendidih, yashwil wujuh, langsung lepuh mukanya, langsung terkelupas kulitnya, langsung jatuh matanya, jatuh hidungnya, jatuh giginya. Itu yang paling panas. Nanti Allah balikin lagi, namanya yashwil wujuh, membuat muka terbakar. Ini minuman hamim. Minuman yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, menjijikkan, ghassak. Ghassak di sini adalah ma yasilu an sadidi ahli nar, yaitu darah busuk yang mengalir dari luka-luka penghuni neraka. Jadi luka-luka di kulitnya busuk menjadi nanah, tumpah di neraka, itu diminumkan. Ini namanya ghassak. Jadi la yadzuquna fiha barda wala syaraba illa hamima wa ghassak. Gak ada minuman dingin, gak ada. Yang adanya dua. Apa itu? Paling panas, hamim. Dan yang kedua adalah menjijikkan, yaitu nanah dan darah busuk yang mengalir dari luka penghuni neraka. Itulah ghassak. Nauzubillah min dzalik. Baiklah. Di sini Allah menutup tentang kisah neraka dengan sebuah ayat, jazaa'u wifaqa. Jaza artinya balasan, wifaq artinya persis sama dengan dosanya, enggak ditambah, enggak dikurangi. Jadi kalau penghuni neraka persis sama, azabnya itu selevel dengan dosanya. Allah tidak pernah zalim. Jazaa'u wifaqa. Ini Bapak masih sangat ringan, Pak. Allah tidak memberikan azab lebih daripada dosanya. Inilah adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya Allah. Jadi diazab sesuai dengan dosa. Makanya setiap hari Nabi mengajarkan Bapak Ibu baca istighfar setiap hari, jangan malas. Inni wallahi la astaghfirullah bil yaumi atamarrah, kata Nabi. Demi Allah aku setiap hari baca istighfar 100 kali. Wa fi riwayah 70 marrah, kadang 70 kali. Jadi kita jangan malas beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa? Kan kita enggak tahu, Pak. Kita enggak tahu dosa kita terlalu banyak. Mudah-mudahan kita semua diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kita akan membahas sebab masuk neraka dalam pertemuan yang akan datang, dan juga tentang keindahan surga. Nah, mengapa kok surga diakhirkan? Supaya happy ending, Pak. Nah itu. Kalau nanti pembahasan neraka nanti terakhir, semua pulang ke rumah cemberut semua. Nah, jadi nanti kita bahas pekan depan tentang surga. Ini surga. Semoga kita semua di surga insyaallah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla.
Allahumma adkhilna al-jannah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.